Selamat datang di Desa Piaman, desa yang penuh dengan sejarah dan juga peninggalan cagar budayanya. Kami, mahasiswa KKN 35 Piaman, berkolaborasi dengan Karang Taruna dan pihak kelurahan dalam menyusun dan melaksanakan proker utama kami tentang membuat video profil cagar budaya di Desa Piaman ini. Kami juga menunjuk salah satu pamong kalurahan yaitu Bapak Sekretaris Desa Piaman Bapak Sujadi Sarjana Komputer sebagai narasumber. Berikut beberapa cagar budaya yang ada di Desa Piaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di bangunan cagar budaya Rumah Tabon Demang Wonopawiro yang telah mendapatkan SK dari Bupati Gunung Kidul nomor 274/KPTS/2019 tentang bangunan tradisional rumah tradisional Pairah Marto Diarjo yang terletak di Padukuhan Piaman 1, RT 1, RW 1. Di dalam rumah Tabon ini terdapat peninggalan-peninggalan bersejarah Demang Wonopawiro. Untuk lebih jauh, mari kita telisik ke dalam. Di rumah Tabon Demang Wonopawiro atau rumah tradisional Pairah Marto Diarjo ini terdapat 3 bagian rumah. Yang bagian depan namanya lintring. Mari kita masuk ke dalam. Di bagian lintring ini telah mengalami perubahan bagian dinding keliling pada tahun 1986. Kemudian di depan, bagian depan dari rumah lintring ini terdapat lincak. Lincak ini berbahan kayu jati tua peninggalan Demang Wonopawiro yang dahulu biasa digunakan bersantai Demang Wonopawiro dan keluarga di depan. Ini kurang lebih berukuran 2 meter panjangnya, kemudian lebarnya 1 meter. Yang ada di dalam rumah lintring ini, dulunya tempat ini digunakan sebagai tempat untuk menyambut tamu. Kalau ada tamu yang ingin berkunjung kepada Demang Wonopawiro. Kemudian di bagian kedua dari rumah Tabon ini adalah rumah limasan, yang mana untuk dinding bagian depan ini dari kayu jati tua yang ada pahatan wayang yang masih klasik dan belum pernah dirubah sampai dengan saat ini. Ini merupakan bagian kedua dari rumah Tabon Demang Wonopawiro, bentuknya masih klasik. Di antaranya ditandai dengan untuk lantai masih berupa sesek yang terbuat dari anyaman bambu. Ini belum pernah diganti sampai dengan saat ini. Kemudian di bagian depan ini ada kastok. Kastok ini merupakan kaca untuk bertemin yang bentuknya segi 4. Masih bisa dilihat
Kacanya sudah buram karena belum pernah diganti. Kemudian selanjutnya ada dipan. Dipan ini tempat untuk tidur Demang Wonopawiro, terbuat dari bahan kayu jati yang sudah tua. Ini masih asli peninggalan Demang Wonopawiro. Ada terdapat 2 dipan, yang di depan ini, kemudian yang di sebelah belakang. Untuk Mbah Putri. Untuk Mbah Demang, Mbah Demang dan Mbah Nyai Roro Sudarmi, garwanipun Mbah Demang Wonopawiro. Kemudian ini terdapat meja tempat untuk pertemuan untuk menerima tamu Demang Wonopawiro, terbuat dari kayu jati berdiameter kurang lebih 120 cm atau 1,2 meter, yang dibelah menjadi 2, kemudian menjadi meja. Kemudian untuk kursi terdapat 3 buah kursi peninggalan Demang Wonopawiro, terbuat dari bahan kayu jati asli yang sampai dengan saat ini belum pernah mengalami perubahan. Ini semuanya digunakan untuk rapat-rapat. Kemudian di sebelah barat ini terdapat meja kecil yang dulunya digunakan untuk menulis surat oleh Demang Wonopawiro. Ini terbuat dari bahan kayu jati asli. Kemudian di atas meja untuk rapat ini terdapat lampu semprong atau lampu gantung. Lampu ini masih asli. Bisa dilihat bahwa ini sudah agak berkarat ya, karena sudah lama sekali, sudah 200-an tahun. Kemudian lampu ini yang berganti hanya semprong, karena pada tahun 2018 semprongnya pecah, yang lain masih asli. Kemudian selanjutnya di bagian depan, di bagian rumah limasan ini terdapat lemari. Ini juga peninggalan Demang Wonopawiro berbahan kayu jati tua, yang di dalamnya tempat untuk menyimpan bolo pecah. Ada di antara bolo pecah ini ada gelas, ada eter, Cangkir. Atau Cangkir. ada cangkir, ada eter, kemudian ada teko, kemudian ada piring. Semua ini peninggalan zaman Belanda. Kemudian ada kecoan. Kecoan ini digunakan untuk meludah atau dulu membuang gedubang. Gedubang itu sehabis nginang, kemudian cairannya dibuang di sini. Kemudian di bawah ini ada nampan. Ini juga terbuat dari bahan perunggu, sama seperti kecoan tadi. Yang digunakan untuk menyajikan minuman. Kemudian ada mangkok untuk tempat sayuran zaman dulu. Kemudian ada puan, ini tempat untuk Bersirih. menempatkan sirih. Jadi biasanya ada enjet, ada sirih di sini, ada ginang ya. Ini sampai sekarang ini masih terawat dengan baik, berbahan kayu jati tua. Ya, kemudian ada satu lagi, ini adalah tempat buah. Ini sama terbuat dari bahan perunggu yang sampai dengan sekarang masih terawat dengan baik. Selanjutnya kita memasuki bangunan ketiga, yaitu berupa rumah kampung. Pintunya ini dindingnya dari kayu jati tua yang masih terawat dengan baik sampai dengan sekarang. Mari kita masuk ke dalam. Di bagian rumah kampung ini terdapat babrakan. Babrakan itu dulu digunakan untuk menggiling nasi, kemudian juga untuk menaruh barang-barang. Ini
terbuat dari Kayu jati. papan berupa kayu jati, kemudian alasnya dari anyaman bambu. Terdapat judang. Judang ini digunakan untuk membawa oleh-oleh pesta. Ini terbuat dari Pesta kayu jati. perkawinan. Di bagian rumah kampung ini tempat untuk menyimpan pusaka. Untuk lebih jauh, mari kita ke dalam. Monggo Pak Sastro. Iya. Di sini terdapat ada 2 tongkat. Ini teken peninggalan Demang Wonopawiro. Yang di dalam teken ini ada senjata rahasianya. Jangan. Kalau pergi kemana-mana ini Yang tangan selalu tekan. menggunakan Itu. teken ini. Ini ada 2 buah teken yang berukuran berbeda, kurang lebih sekitar 1,5 meter. Kemudian ada 2 tombak di sini. Yang satu berukuran 3 meter. Kemudian yang satunya lagi berukuran 1,5 meter. Kemudian ini ada menyan 200 meninggalan Demang Wonopawiro yang masih terawat dengan baik sampai dengan saat ini. Digunakan untuk media sesaji. Kemudian di sini terdapat peti yang digunakan untuk menyimpan benda-benda pusaka milik Demang Wonopawiro. Monggo Pak Sastro dipun bika. Di dalam peti ini terdapat jari atau dulu digunakan bebet atau bebetan oleh Demang Wonopawiro. Jadi kalau sekarang menggunakan celana, kalau zaman dahulu itu menggunakan bebetan. Jarinya masih terawat sampai dengan saat ini. Kita rusak. Sebagian sudah rusak. Kemudian di dalam peti ini terdapat diantaranya ada pedang bandol. Yang saya mohon izin Pak Astro. Pedang bandol ini peninggalan Demang Wonopawiro saat dibawa gunakan saat membabat alas Senongkodoyo. Kemudian ada keris Pasopati, atau keris upas ya. Ini senjata Demang Wonopawiro. Kemudian ada cundrik. Ini milik Bu Nitisari, kakak dari Demang Wonopawiro. Kemudian di dalamnya ada kitab Stambul bertuliskan Arab Gundul. Arab Gundul itu Arab yang tidak ada harokatnya. Terawat dengan baik masih sampai dengan sekarang. Kemudian ada minyak digunakan untuk perawatan pusaka. Kemudian di sini ada stagen. Dulu digunakan untuk sabuk oleh Demang Wonopawiro. Ketika menggunakan jarit, sabuk ini digunakan untuk sabukan. Kalau sekarang ikat pinggang. Kemudian di sebelah barat ini, yang saya Pak Sastro cekap ya. Di sebelah barat ini ada gledek atau gerobok. Ini tempat untuk menyimpan padi berukuran 2 kali 3 meter. Masih terawat dengan baik sampai dengan sekarang. Kemudian di bawah ini ada angkrek. Angkrek ini merupakan dudukan suwunan. Suwunan di atas ini dulunya biasanya menggunakan angkrek. Ini terbuat dari bahan kayu nangka. Sampai dengan saat ini masih tersimpan dengan baik oleh keluarga Mbah Pairah Martodiarjo.
Kemudian sebagai penutup ruang pusaka ini terdapat trompo. Trompo ini terbuat dari bahan kayu jati tua, masih terawat dengan baik sampai dengan saat ini. Demikian apa yang ada di dalam rumah Tabon Demang Wonopawiro ini yang diturunkan kepada Mbah Pairah Martodiarjo. Jadi silsilah Mbah Pairah Martodiarjo ini, Demang Wonopawiro mempunyai anak tunggal bernama Demang Mangunpawiro. Demang Mangunpawiro ini mempunyai 5 orang anak, salah satunya bernama Harjo Dinomo. Mbah Harjo Dinomo ini mempunyai 4 orang anak, salah satunya bernama Simplo Atmotaruno. Kemudian Mbah Simplo Atmotaruno itu mempunyai 6 orang anak, salah satunya bernama Pairah Martodiarjo. Kemudian Mbah Pairah Martodiarjo ini menurunkan 7 orang anak, salah satunya bernama Sutrisno sebagai pewaris dari rumah Tabon Demang Wonopawiro ini atau rumah tradisional Martodiarjo. Kemudian yang menunggu Tabon ini, karena Pak Sutrisno berada di Jakarta, adalah kakaknya yang bernama Ibu Suliem, keturunan ketiga dari Mbah Pairah Martodiarjo. Pak Sastro, kami mengucapkan terima kasih telah disambut dengan baik. Kemudian kami mohon pamit untuk melanjutkan ke rumah Tabon yang lain. Ya, saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan nanti bisa berguna bagi anak didik kita semuanya dan bisa melanjutkan sejarah dari Simbah. Amin. Dan nanti dalam perjalanan bisa selamat sampai ke tujuan masing-masing. Barang Pak Sastro. Saat ini kita menuju rumah dadapan. Rumah dadapan ini terletak di Padukuhan Piaman 1 RT 1 RW 1 yang ditempati oleh Mbah Tumirah. Assalamualaikum, kula nuwun Mbah Tumirah. Nyuwun sewu Mbah, menika dadi mirsani dalemipun Simbah. Nggih. Dadi memperkenalkan ingkang napa ingkang wonten dalem dadapan menika. Nggih. Nuwun Mbah. Mbah Harjo Diwiryo mempunyai 6 orang anak, salah satunya bernama Mbah Tumirah. Dan beliau ini, Mbah Tumirah ini merupakan pemilik Tabon Dadapan peninggalan Mbah Harjo Diwiryo. Apa yang ada di dalam rumah Tabon ini mari kita simak bersama-sama. Nuwun Mbah Tumirah. Yang ada di dalam rumah Tabon Dadapan ini ada pusaka. Yang pertama pusaka Tumbak Kyai Muntab berukuran sekitar 4 meter tingginya. Ini merupakan senjata utama Demang Wonopawiro yang dahulu digunakan untuk mengalahkan Ronggo Puspawilogo dari Kademangan Seneng. Kemudian yang satunya adalah tombak Kyai Slamet berukuran kurang lebih sekitar 3,75 meter. Saat ini masih terawat dengan baik. Kemudian yang di dalam peti ini yang pertama ada keris Kyai Cerubuk, kurang lebih berukuran 35 cm. Kemudian yang satunya lagi ada keris Kyai Patrem, ini berukuran 20 cm. Saat ini keduanya masih terawat dengan baik. Mbah, nyuwun sewu, salatan menika sampun cekap, anggen kula duwi telepon Simbah. Nggih. Kula nyuwun pamit nggih, Mbah. Nggih, mangga.
Rumah tradisional ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berdasarkan SK Bupati nomor 275/KPTS/2019 sebagai rumah tradisional Dwijo Marwoto. Untuk lebih jauh, mari kita simak apa yang ada di dalam. Ini beliau adalah Bapak Basuki Wibowo Raharjo yang menempati rumah tradisional Dwijo Marwoto. Beliau ini keturunan ke-6 dari Demang Wonopawiro, dari jalur Demang Wonopawiro, mempunyai putra Kartopawiro, kemudian mempunyai putra salah satunya Pawiro Miharjo, kemudian berputra lagi salah satunya bernama Giono Dwijo Marwoto. Kemudian Mbah Giono Dwijo Marwoto ini mempunyai putra salah satunya Bapak Basuki Wibowo Raharjo. Jadi ini merupakan keturunan ke-6 Demang Wonopawiro. Untuk selanjutnya mari kita simak yang ada di dalam rumah tabon rumah tradisional Dwijo Marwoto. Rumah tradisional Dwijo Marwoto ini terdiri dari 4 bagian. Ini yang bagian depan berbentuk joglo, kemudian ada bagian tengah berbentuk limasan, kemudian bagian belakang limasan, dan ada kampung yang atau dapur di sebelah timur di mawon. Ini bangunan joglo yang usianya sudah 200-an tahun ya, ditetapkan sebagai cagar budaya karena bangunannya sudah cukup lama, joglo yang sudah lebih dari 200 tahun. Yang di atas ini namanya Tundak Lima ya Pak Bowo? Tundak Lima ini merupakan joglo Mataram atau Tundak Lima yang bertepatan di dalamnya ada dodok wesi, yaitu sebagai filosofi dalam ukiran tersebut diartikan lunglungan atau tolong menolong. Yang ada ukiran-ukiran di atas ini mempunyai filosofi yang luar biasa. Kemudian di sini ada lukisan kuda Kiai Catak bernama Kiai Catak, yang di sini ada di dalam pelananya ada tulisan Muhammad. Ini merupakan peninggalan zaman dahulu, zaman Demang Wonopawiro. Kemudian di sini juga ada lukisan wayang yang di tengahnya ada joglo golong gilik, ada tugu golong gilik. Golong gilik artinya manunggalnya tekad, golong gilik. Kemudian di sebelah kanan ini ada lampu kastok, 2 pasang lampu kastok ya, cermin. Kemudian di sini ada gong. Dulu satu perangkat gamelan, sekarang menyisakan gong ini sebagai peninggalan zaman Panji Harjodipuro dari Panjen Semanu yang merupakan keturunan Majapahit. Ini masih tersimpan dengan baik, berbahan perunggu. Kemudian ini ada kecoan. Ini tempat untuk membuang gedubang. Kalau nginang itu dulu, kemudian cairannya itu ditumpahkan di kecoan ini berbentuk pekor. Kemudian di bawahnya ada nampan, tempat untuk menaruh kecoan ini. Ini berbahan perunggu juga, kuningan. Kemudian di dalam ini ada bentuk pengukuhan dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, penganugerahan SK Bupati sebagai rumah tradisional Dwijo Marwoto.
terdapat beberapa tumbak, ada 4 tumbak yang berukuran tinggi sekitar 3 meter, kemudian ada yang berukuran 2,5 meter, kemudian ini dudukan untuk tombak, ini lemari berbahan kayu nangka nih, peninggalan Demang Wonopawiro yang masih tersimpan baik di tempat Bapak Basuki Wibowo Raharjo. Kemudian ini namanya berdaringan. Berdaringan itu dulu tempat-tempat tidur kelas raja. tidur ala khas raja. Jadi dulu ditempati oleh Mbah Demang sekeluarga. Ini berbahan kayu jati tua. Masih terawat dengan baik di tempat rumah tradisional Dwijo Marwoto. Demikian yang dapat kami sampaikan, apa yang menjadi tinggalan di rumah tradisional Dwijo Marwoto yang merupakan keturunan kelima dari Demang Wonopawiro yang saat ini diteruskan oleh Bapak Basuki Wibowo Raharjo sebagai keturunan ke-6 Demang Wonopawiro. Harapan kami ini bisa menjadi teladan untuk masyarakat khususnya di Kelurahan Piaman, kemudian di Kabupaten Gunung Kidul dan Indonesia pada umumnya, sehingga ini bisa menjadi sejarah untuk anak cucu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video profil cagar budaya yang ada di Desa Piaman. Dengan dibuatnya video ini diharapkan bisa menjadi wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih, salam budaya.